Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Halo sahabat pembelajar, Bapak Ibu semua. Ketemu lagi kita pada pelatihan penguatan kompetensi media digital bagi pegawai pemerintah tahun 2026. Nah, ini pada kesempatan ini kita akan berfokus pada materi pelatihan mengelola media digital di tempat kerja. Bapak Ibu, sebelumnya karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka saya akan perkenalkan dulu identitas tim fasilitator dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Nyoman Nandika Tri. Saya Widya Iswara pada pemerintah Provinsi Bali. Saya di kedua dilanjutkan oleh Ibu Nova dari Kemenduk Bangga. Jadi beliau akan menjelaskan materi terkait dengan komunikasi digital. Lalu selanjutnya pemateri ketiga kita ada Ibu Newayan Juliani, SST MKes. Nah, beliau nanti akan menjelaskan mengenai etika dan community guidelines. Nah, terakhir ada Bapak Nur Amin dari Kementerian Kesehatan. Nah, beliau akan menjelaskan mengenai simpulan dari pelatihan ini serta akan ada post-test. Jadi baku fasilitator diwajibkan juga oleh penyelenggara untuk menilai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah perkenalan saya ingin tahu dulu Bapak Ibu bagaimana perasaannya hari ini. Boleh tolong reaksinya dipilih. Kalau yang bersemangat emotnya adalah senyum tertawa, kalau yang antusias ada dengan bohlam, yang percaya diri adalah dengan roket, lalu yang bingung silakan, Anda membesarkan. Silakan. Wah, luar biasa. Semuanya bersemangat sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan semangat kita hari ini mampu kita menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan ini dengan baik. Luar biasa. Bapak Ibu, nah sebelumnya kita akan buat komitmen bersama pembelajaran. Nah ini penting untuk kita agar proses pembelajaran lanjutannya menjadi baik dan terarah. Yang pertama, kita harus disiplin terkait dengan masuk kelas sesuai dengan jadwal. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju, bagus, luar Setuju. biasa. Lalu Bapak Ibu usahakan Bapak Ibu itu berada di tempat yang jaringannya stabil sehingga tidak akan nanti mengganggu proses belajar mengajar. Setuju ya? Oke, lalu menyalakan on cam selama sesi pembelajaran. Jadi di kelas ini saya tidak sarankan untuk off cam. Oke? Lalu yang keempat adalah mematikan mikrofon. Kecuali nanti Bapak Ibu akan ada pertanyaan ataupun ada yang didiskusikan, silakan open mic. Tetapi selama pembelajaran silakan matikan mikrofonnya. Lalu yang kelima adalah Bapak Ibu saat berpendapat silakan raise hand, gunakan reactionnya. Jadi nanti saya akan memilih siapa yang akan berbicara dan seterusnya. Lalu ada kolaborasi dan hargai setiap peserta. Jadi kalau sudah ada peserta yang berbicara terlebih dahulu, mohon peserta selanjutnya untuk menunggu. Nah, yang terakhir adalah gunakan pakaian yang pantas dan sopan. Sebelum kita lanjut kepada materi, nanti ada Ibu Nova, Ibu Juliani, dan Pak Nuramin. Bapak Ibu harus pahami hasil belajar dan indikator hasil belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, hasil belajar yang diharapkan pada sesi ini adalah Bapak Ibu, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta memahami tujuan komunikasi digital, etika, dan community guidelines-nya dalam komunikasi digital. Itu yang hasil belajar yang diharapkan. Lalu dari hasil belajar itu, ada dua indikator hasil belajar. Nah, apa itu? Yang pertama adalah peserta dapat mengidentifikasikan tujuan komunikasi digital. Ini indikatornya. Jadi Bapak Ibu nyatakan berhasil jika mampu mengidentifikasikan tujuan komunikasi digital dan juga yang kedua menyebutkan etika dan community guidelines dalam komunikasi digital. Nah, ini Bapak Ibu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu tanpa berpanjang lagi kami persilahkan untuk Ibu Nova untuk melaksanakan sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Andika atas waktunya dan kesempatannya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi inti, mohon berkenan untuk men-scan barcode atau QR yang ada di depan Bapak Ibu semua. Nah, Oke, Bu. oke Bapak. Nah, di Oke, sana siap. silahkan dituliskan pendapat Bapak Ibu ketika mendengar terkait komunikasi digital apa sih gitu ya. Yang terbersit pertama kali ketika masuk di komunikasi digital itu apa? Oke, sudah, Bu. Oke. Sudah Bapak, kita cek dulu Sudah. jawabannya. Baik. Di sini komunikasi digital ada beberapa nih ya, tapi yang jelas kebanyakannya adalah terkait dengan internet. Ya, berinteraksi tanpa batas dan tanpa waktu, tanpa batas waktu maksudnya. Ada yang bertemu tapi tidak harus nampak gitu kan, karena bertemunya ya di layar HP atau di laptop. Komunikasi digital memiliki tujuan yang sama dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Namun, komunikasi digital lebih spesifik menyasar pada komunikasi yang dilakukan melalui ranah digital atau melalui gadget Bapak Ibu sekarang. Di sini adakah yang belum punya media sosial? Sudah ada TikTok semua, Bu. mungkin? Ada, Bu. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan komunikasi digital, alangkah baiknya kita menentukan tujuan komunikasi digital itu apa. Nah, ketika melakukan identifikasi tujuan komunikasi, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan. Kita menyingkat biasanya dengan kata SMART, yaitu terkait spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-based. Di mana satu, ketika Bapak Ibu melakukan tujuan komunikasi harus spesifik apa yang dimau. Measurable, bisa diukur keberhasilan seberapa. Achievable, sanggup nggak itu diukur? Nyata nggak? Relevan? Bisa nggak itu? Nah, itu temnya kapan dimulai dan kapan diakhiri. Nah, sebelum melakukan tujuan komunikasi, silahkan Bapak Ibu melakukan identifikasi dulu. Oke,
Itu adalah tujuan komunikasi Bapak Ibu. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Ibu Juliani untuk melanjutkan materi selanjutnya. Persilahkan Ibu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman ASN yang hebat, mari kita lanjutkan perjuangan kita pada sesi pembelajaran kali ini ya. Tadi Bapak Ibu sudah banyak sharing ya bersama Ibu Nova terkait dengan apa itu komunikasi digital. Nah, pada sesi ini kita akan sharing terkait dengan etika dan pedoman komunitas dari komunikasi digital tersebut. Nah, kalau mendengar kata etika, tentunya hal itu menjadi penting ya dalam sebuah komunikasi, tidak hanya komunikasi yang sifatnya face to face ya, tetapi di dalam komunikasi digital, etika menjadi hal yang sangat penting juga ya. Etika di media digital merupakan kumpulan nilai, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai situasi dan konteks, termasuk dalam pengelolaan media digital. Etika menjadi sangat penting untuk memelihara integritas ya dan kepercayaan dalam komunikasi digital, terutama di era informasi yang cepat dan luas ini. Apalagi kita sebagai ASN ya, tentunya integritas itu menjadi yang nomor satu ya. Nah, kemudian dari pedoman komunitas dari komunikasi digital itu sendiri merupakan aturan atau kebijakan yang dibuat oleh platform media digital untuk mengatur konten dan perilaku penggunanya, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, mencegah penyalahgunaan dan menjamin kualitas konten. Nah, di dalam pengelolaan media digital, membuat media digital milik sendiri seperti blog, podcast, ataupun website, mereka juga bisa membuat pedoman komunitas sendiri yang sesuai dengan tujuan, sasaran maupun audiens ya yang diinginkan oleh pembuat komunitas media digital ini. Nah, beberapa pelanggaran etika dan juga pedoman komunitas yang sering terjadi diantaranya adalah terkait dengan hak cipta. Ini sering sekali terjadi pelanggarannya ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah konten asusila ya, kemudian ada terkait dengan berita hoax gitu ya, berita bohong ya. Ya, jadi ini kita sebagai ASN kita hindari ini ya, hindari untuk menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, hindari juga terhadap ujaran kebencian karena itu juga bentuk dari integritas kita ya sebagai ASN dan juga terkait dengan pelecehan. Nah, bias yang terjadi terkait dengan pedoman daripada komunitas komunikasi digital ini yang sering itu adalah kecenderungan tidak rasional atau tidak adil terhadap sesuatu atau seseorang yang dapat mempengaruhi penilaian di dalam pengambilan keputusan. Bias dapat terjadi baik dari sisi platformnya, kemudian dari penggunanya maupun dari pengelola media digital itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas ya terkait dengan etik dan juga pedoman komunitasnya dari tadi yang sudah kita sharingkan. Apakah ada hal-hal yang Bapak Ibu teman-teman ingin tanyakan? Baik, ada Bapak Cukup, Nyoman Bu. yang bertanya tadi, luar biasa pertanyaannya ya. Terima kasih itu menjadi poin penting ya. Jadi ya, memang etika ini sangat penting ya. Kita harus pegang di dalam kita berkomunikasi. Tentunya baik di komunikasi yang sifatnya ranahnya luas gitu ya. Itu penting kita jaga etikanya. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bapak Amin. Kepada Bapak Amin, kami silakan. Sobat pembelajar yang luar biasa, silakan sobat pembelajar yang luar biasa, diklik link yang ada di fasilitas chat di Zoom meeting kita ini. Bagaimana? Apakah bisa diakses sobat pembelajar semua? Sudah bisa diakses? Oke, Sudah Pak, sudah. Oke, saya lupa menyampaikan ya nanti di awal karena fasilitas ini aplikasi ini sangat sederhana, jadi ditulis dulu namanya, setelah itu di koma atau garis datar, nomor urutnya dan pendapatnya kira-kira apa tentang konsepsi mengenai etika dalam komunikasi digital. Saya kasih waktu setengah menit saja ya, karena terima kasih banyak ternyata sudah sebagian besar peserta mengisi link Ediaboard ini dan kita coba melihat, saya akan tampilkan respon dari apa yang sobat pembelajar sudah isi. Oh ini, kita secara acak saja ya, baca. Oh dari Iqbal, nomor urut 07, etika dalam komunikasi digital menekankan tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap orang lain selama berinteraksi. Pendapat dari sobat pembelajar semua menggambarkan bahwa pada saat 3 fasilitator sebelum saya memaparkan materi, sobat pembelajar memang betul-betul fokus untuk menerima materi dan mencernanya dengan sangat baik. Terbukti dari jawaban-jawaban yang sobat pembelajar sudah sampaikan. Dari beberapa pendapat yang sobat pembelajar sudah sampaikan, kita bisa menarik kesimpulan dari sampaikan. Oke, kesimpulan yang pertama mungkin media digital itu menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Kemudian pengelolaannya harus strategis dan terencana. Nah, jadi harus direncanakan dengan matang betul. Dan yang terakhir, konten dan evaluasi menjadi kunci keberhasilan. Oke, saya kira itu dari hasil evaluasi yang kita lakukan melalui aplikasi Ediaboard. Saya rasa selain fasilitator yang luar biasa, ternyata pesertanya juga sangat luar biasa.
Oke, izinkan kami berempat selaku fasilitator hari ini menyampaikan rasa bangga terhadap antusiasme dari para sobat pembelajar sekalian. Kita sama-sama menutup sesi materi mengelola media digital ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, luar biasa. wabarakatuh.